Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan hidayah, yang memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menghadiri sesi brainstorming yang nanti akan dibicarakan masalah fungsi surau dan masalah generasi muda Minang kita di rantau. Yang ini telah diadakan dengan bekerja sama dengan ACT, Minang Sayo, PDI Travel, yang insya Allah sebentar lagi juga akan dipadu oleh Bapak Profesor Fazli Jalal. Salawat dan salam kita curahkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Yang terhormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Fazli Jalal, kepada Pak Profesor Ismet Fanani yang telah menjadi mentor kita semua selama bulan Ramadan ini. Ini akhirnya kita sanggup dan kita telah melaksanakan hampir 20 hari ceramah online yang coba kita prakasai bersama. Ini tentunya demi cita-cita kita untuk membangun surau di Sydney, Australia. Yang terhormat juga dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan pemuka masyarakat Minang. Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Iwan Prayitno, Bapak Buya Gus Rizal Gahazar, Ketua MUI Sumatera Barat, Bapak Profesor Emir Salim, Ketua Pembina MDM, Bapak Profesor Jurnalis Udin, Ketua Yayasan Yarsi, Bapak Irman Gusman, mantan Ketua DPRD RI, Dr. Fazli John, Ketua Umum IKN, Ibu Nurhayati Supaka, the CEO Wardah, Bapak Akana Tahar, Komut PT Gas Negara, Bapak Tifatul Sembering, mantan Menko Kominfo, Bapak Gus Padi Gaus, DPRD RI dan pengusaha, dan Yendra Fahmi, pengusaha nasional, yang telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk berdiskusi dan juga mendengarkan aspirasi dari beberapa perwakilan anak-anak kami di rantau di Sydney. Hari ini semua tokoh-tokoh Minang bersedia untuk hadir untuk membicarakan gagasan besar tentang pentingnya mendirikan surau di Sydney, di mana kita menyiapkan generasi muda kita di rantau. Generasi milenial yang tidak hanya mempunyai ilmu, dan mempunyai keterampilan dan pengalaman yang mereka dapat di sini, tetapi generasi yang juga mempunyai akhlak yang Islami, yang sangat bangga dengan jati dirinya sebagai orang Minang dan menjadi duta bangsa di Sydney, Australia. Itu mungkin sesuatu yang ingin kita cita-citakan bersama. Untuk itu sangat naif buat kita untuk tidak membicarakan gagasan besar ini. Kita tidak dapat hanya menutup mata dan melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, di mana kita lihat generasi muda di sini mulai merasa terasingkan atau merasa asing dengan budaya-budaya kita sebagai orang Minang. Dan kita melihat sekali terasa bentuk kesenjangan antara cultural dan komunikasi dengan generasi muda dan generasi orang tua. Insya Allah, hasil diskusi ini kita dapat membuat gagasan-gagasan yang besar tentang bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan, mengembangkan potensi generasi muda Minang di rantau, di mana next generation, anak-anak muda kita di rantau ini dari sekitar 500 keluarga di Sydney. Mereka datang kemari mungkin 40 tahun yang lalu, sehingga yang sekarang ini generasi kedua
sehingga kita melihat potensial sekitar 1.000 anak-anak muda yang insya Allah kalau ini terwujudkan, mereka akan ikut terlibat dalam memperkaya kampung halaman kita. Mudah-mudahan ini nantinya mereka tidak menjadi sebagai outsider nantinya, karena mereka tidak mengerti Minang, tidak mengerti yang terjadi dengan budaya kita, tidak ikut dengan budaya surau kita di Minang. Insya Allah pembangunan surau ini akan dapat kita wujudkan secepatnya untuk anak-anak generasi muda kita di Sydney. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.